أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamim. Pada kata hamim terdapat dua huruf hijaiyah. Yang pertama huruf ha. Ha di sini dikategorikan sebagai mad tabi'i harfi, huruf yang terdapat di awal surat, terdiri dari ha, ya, to, ha, dan huruf ro. Ha dibaca dengan dua harokat. Kemudian huruf mim adalah mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi terangkum dalam huruf-huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan huruf mim yang diidghamkan. Kalau tadi adalah mad tabi'i harfi disingkat dengan hayyun tahura di awal surah, seperti contohnya huruf ha atau ya, to, ha, dan ro. Sedangkan mad lazim musaqqal harfi terangkum dalam naqasa asalukum. Mad tabi'i harfi yang dinamakan mad tabi'i harfi berarti dua harokat, sedangkan mad lazim musaqqal harfi 6 harokat. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Pada kata tanzilu, nun sukun bertemu dengan huruf zai atau za, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau disamarkan. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Pada kata la ayatin lil mu'minin, huruf ta berharokat kasrotani bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin, bisa itu fathah tani, kasrotani, atau dhammatani, bila mana bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Ini kemudian dimasukkan, ya, nun sukun atau tanwin ini dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, lam dan ro, dibaca tanpa gunnah. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Ada kalimat dabbah. Apabila kita baca min da,
nun sukun bertemu dengan huruf dal. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Mida, mida. Ikhfa itu adalah bacaan yang disamarkan antara idgham dan ilhar disertai dengan gunnah yang terangkum pada kalimat sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fi tuqan dha' zaliman. Atau bila mana kita pecah kalimat tersebut, huruf-huruf ikhfa terangkum dalam sad, dza, tha, ka, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za atau zai, fa, ta, do, dan zo. Kemudian kita lanjutkan. Min dabbatin, dabbatin. Terdapat mat tabi'i yang bertemu dengan tasjid. Maka ini adalah mat lazim musaqqal kalimi atau kilmi. Ya. Mat lazim musaqqal kilmi adalah mat asli bertemu dengan tasjid pada huruf ba. Mat tabi'i terletak pada huruf dal bertemu dengan alif, kemudian setelahnya huruf ba, di atasnya ada tasjid, maka menjadi hukum mad lazim musaqqal kilmi yang dibaca 6 harokat. Kemudian ada 2 contoh berikutnya, mad idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Pada kalimat ayatul liqaumin, ayatul liqaumin, huruf ta berharokat dhammatani bertemu dengan huruf lam, maka ini adalah idgham bila gunnah. Kemudian liqaumi yuqinun, mi yuqinun, huruf mim berharokat kasrotani bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kalau huruf ta tadi adalah idgham bila gunnah, ta berharokat dhammatani bertemu dengan huruf lam, idgham bila gunnah, sedangkan di akhir ayat mim berharokat kasrotani bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama' wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya'qilun. Pada kata wa ma anzala, wa ma
anzala. Di sini terdapat mad jaiz munfasil. Ya. Apabila mad asli bertemu dengan hamzah pada lain kata. Wama adalah kalimat sendiri, anzala adalah kalimat atau kata sendiri. Namun ketika mad tabi'i ini bertemu dengan hamzah akan tapi berbeda kata, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil yang berharokat, boleh 2, 4 atau 5 harokat. Dan perlu diperhatikan dengan catatan, disiplinkan dalam panjang mad yang telah kita tentukan dari awal. Minas samai min ma'i adalah hukum bacaan dari mad wajib muttasil. Kalau tadi mad jaiz munfasil, kalau yang sekarang ini minas samai adalah mad wajib muttasil, yang mana mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi hamzahnya ini ikut atau terangkum dalam kata sama. Jadi mad wajib muttasil. Mirriz nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Dan huruf ro dibaca tarqiq atau tipis, karena harokat sebelum huruf ro ini adalah kasroh. Mirrizqin. Nah, huruf qaf berharokat kasrotani bertemu dengan huruf fa. Mirrizqin fa. Hukum bacaannya adalah ikhfa atau dibaca samar. Ayatul liqaumi ya'qilun. Ayatun. Tak di sini berharokat dhammatani bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Jangan sampai kita membaca idgham bila gunnah digunnahkan. Sebagaimana contoh yang salah, ayatul li tidak ditahan, akan tapi dia tidak sampai ditahan, hanya sekedar masuk saja. Ayatul liqaw lain dengan contoh dari idgham bigunnah. Liqaumi ya'qilun. Mim berharokat kasrotani bertemu dengan ya. Nah, ini adalah idgham bigunnah. Barakallahu fikum. Bila mana ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Fabi ayyi haditsin ba'daha
billahi wa ayatihi yu'minun. Pada kalimat alaika bil haqq, huruf yang terakhir dibaca yakni huruf qaf adalah huruf qalqalah, yang mana dalam kitab Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam syairnya, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau mengatakan, wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Dan perjelaslah qalqalah ketika huruf-huruf qalqalah tersebut dalam keadaan sukun. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana, dan apabila huruf qalqalah tersebut berada di waqaf, maka lebih dibaca dengan lebih diperjelas. Jadi ketika waqaf, baca qalqalahnya tersebut lebih diperjelas. Sebagai contoh, qul huwallahu ahad, ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan bacaan saat ini, qalqalah yang ada di hadapan kita adalah qalqalah di akhir dengan tasydid. Maka cara membacanya adalah sebagai berikut: bil haqqo. Sama saja bacaan tersebut dengan bacaan yang lainnya terdapat di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab, bil haqqo. Jadi tidak langsung dipantulkan karena dia ada tasjidnya, ditahan terlebih dahulu kemudian baru dipantulkan. Kemudian fabi ayyi haditsim ba'da, haditsim ba'da. Pada huruf sa yang berharokat kasrah tani bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab, yakni dirubah menjadi mim disertai dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf ba. Huruf sa berharokat kasrah tani bertemu dengan ba, maka kita rubah menjadi huruf mim yang kemudian disertai dengan gunnah. Haditsim ba'da, sim langsung ke huruf mim, kemudian huruf ba tetap dibaca huruf ba sebagaimana semestinya. Kemudian pada ayat berikutnya, wailul likulli affakin athim. Pada kata wailul li, huruf lam yang berharokat dhammatani bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah.
dimasukkan huruf lam ke dalam huruf lam tanpa disertai dengan gunnah. Kemudian affakin athim, affakin, affakin a. Huruf kaf berharokat kasroh tani bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya adalah ilhar atau dibaca jelas. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Mari kita perhatikan pada kata syai'an ittakhadhaha, syai'an ittakhadhaha. Syai'an ittakhadhaha, kita perhatikan di mana terdapat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Maka hukum bacaannya adalah nunul wiqayah. Nunul wiqayah yakni nun yang dibaca untuk menjaga agar tanwin tidak hilang. Jadi cara membacanya adalah syai'an ittakhadhaha. Kemudian ulaika adalah mad wajib muttasil yang panjang harokatnya boleh dibaca 4 atau 5 harokat, dengan catatan untuk kita memperhatikan dan konsistensi terkait dengan bacaan mad baik 4 ataupun 5 harokat. Dan bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah dengan bisa yang pertama membuka jari kita dihitung, atau bila mana untuk akuratnya lagi bertalaqi atau kita membaca di hadapan guru. Min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum 'adzabun 'adzim. Kita perhatikan
pada awal ayat ke-10, miwa, miwa, nun sukun bertemu dengan huruf waw atau huruf wa. Maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian idgham bi gunnah yang kedua terdapat di kalimat syai'an wala, syai'an wala. Dan yang menarik lagi, ada mad wajib muttasil dibaca dengan waqaf, yakni pada kalimat min dunillahi awliya. Mad wajib muttasil kita baca dengan waqaf. Jadi cara membacanya, matnya kita penuhi terlebih dahulu sebagaimana semestinya. Kemudian karena di akhirnya itu ada hamzah, maka dibaca mat tersebut dan berhenti seketika. Sebagai berikut, auliya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Hadza hudan walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabun mir rijzin alim. Kita perhatikan bersama, pada ayat ke-11 terdapat 3 bacaan huruf ro pada kata walladzina kafaru. Walladzina kafaru, huruf ro berharokat dhammah. Maka cara yang tepat dalam membacanya adalah ditebalkan. Walladzina kafaru. Kemudian ro yang berikutnya bi ayati rabbihim. Ro yang kedua berharokat fathah, maka dia juga dibaca tebal. Bi ayati rabbihim, dibaca tebal. Ro, rabbihim. Kemudian ro yang terakhir lahum adzabum mir rijzin, mirri ri. Huruf ro berharokat kasroh, maka dia dibaca tipis. Jadi kesimpulannya, huruf ro dibaca tebal ketika ro tersebut berharokat fathah dan dhammah. Namun ketika huruf ro dibaca tipis, itu adalah berharokat kasroh. Contohnya pada akhir ayat yang ke-11. Mirrijzin, mirri, ri, tipis. Kemudian pada kata lahum adzabum min, adzabum min, huruf ba yang berharokat dhammatani bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun
mim dan waw, maka cara bacanya itu dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Harus disertai dengan gunnah atau dengung. Kemudian mirrijzin. Nah, ada nun sukun bertemu dengan huruf ra. Maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Ya, idgham artinya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya bila gunnah, tanpa atau tidak gunnah. Mirrijzin alim, rijzin alim. Huruf zai yang berharokat kasrotani bertemu dengan alif, maka dia dibaca jelas atau kita kenal sebagai ilhar. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulk. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Pada ayat ke-12 ini terdapat huruf ra yang berharokat fathah pada kata Allahul ladzi sakhkhara. Ra yang pertama, kemudian lakumul bahra, kemudian setelah fathah ada ra yang berharokat kasrah pada kata litajri. Jadi perbedaannya sangat kontras, ra tebal dan ra tipis. Apabila ra tebal atau yang berharokat fathah dibaca ro. Bila mana ra tersebut berharokat kasrah dibaca tipis, sebagaimana contoh litajriyal fulku fihi bi amri, ri tipis, bi amrihi, ri dibaca tipis. Kita lanjutkan ayat berikutnya. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Pada ayat ke-14 kita berfokus pada qauman
bima, man bima. Huruf mim yang berharakat fathah tani bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya dirubah menjadi mim dan harus disertai dengan gunnah. Sebagaimana contoh, qauman bima, qauman bima. Bila mana ada pertanyaan atau hal yang akan didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Pada ayat ke-15 ini, di awal ayatnya terdapat hukum bacaan ilhar pada kata man amila. Man amila apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi atau huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Apa saja itu? Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ghain, dan huruf kho. Nun sukun bertemu dengan ain, maka dibaca jelas. Man amila, man amila. Kemudian salihan falinafsih, salihan fa. Huruf ha yang berharakat fathah tani bertemu dengan huruf fa, maka di sini dibaca samar antara idgham dan ilhar. Dibaca samar artinya antara idgham dan ilhar. Dan jangan ditinggalkan untuk selalu disertai dengan gunnah. Hukum bacaan ini adalah ikhfa. Salihan fa. Kemudian wa man asaa, asaa. Di sini terdapat mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah mat asli, ya. Mat asli ini kita perhatikan apabila kita tutup ini, huruf hamzahnya kita tutup, maka dia adalah mat asli atau mat tabi'i. Namun hamzah tersebut satu kata dengan mat asli, maka berubah dia menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil dibaca boleh 4 atau 5 harokat. Dengan catatan kita harus disiplin dalam panjang atau dalam cara membaca huruf mat wajib muttasil tersebut. Wa man asaa. Barakallahu fikum. Semoga tetap semangat
istiqomah dalam baca Al-Quran sesuai dengan tuntunan tajwid sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Kita perhatikan pada ayat ke-17 di awal ayat. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ. Pada kata minal amr, kita berfokus pada kata amr. Yang pertama, kita awali dengan huruf ro yang dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena huruf sebelum ro ini huruf mim, dia mati atau sukun, yang mana didahului oleh alif yang berharokat fathah. Maka huruf ro ketika waqaf dan kemudian setelahnya itu ada huruf mati, yakni huruf mim, mim sukun yang didahului oleh fathah, maka ro tersebut dibaca tebal. Minal amr, minal amr. Yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf mim sukun diusahakan tetap pada makhrajnya dan sifatnya. Jangan sampai membaca huruf mim sukun terpantul. Sebagaimana contoh yang kurang tepat, minal amr, minal amr, amanya itu terpantul kan, jadi tidak tepat. Yang tepat adalah minal amr. Kemudian yang berikutnya, ketiga, adalah alif yang berharokat fathah. Karena kita akan menebalkan huruf ro yang diwaqafkan tersebut, jangan sampai alifnya dibaca tebal. Contoh yang keliru adalah sebagai berikut: minal amr, minal amr, tapi tetap pada posisi yang istifal atau tidak tebal ya. Minal amr, minal amr.
Kemudian pada kata berikutnya, famakhtalafu illa, mat tersebut adalah mat jaiz munfasil. Mat asli yang mana kita ketahui bersama, mat asli adalah famakhtalafu. Fu dibaca 2 harokat. Kemudian karena setelahnya ada hamzah, maka dia berubah menjadi mat jaiz munfasil, yang mana boleh kita baca mat tersebut dengan 2, 4, atau 5 harokat. Dengan catatan kita harus disiplin dalam penerapan mat tersebut di bacaan yang lain. Kemudian pada kata illa mim ba'di, dan yang kedua baghyan bainahum. Kita temukan bahwasannya pada kata mim ba'di dan baghyan bainahum terdapat nun sukun pada mim ba'di dan tanwin pada huruf baghyan, pada huruf ya. Nah, nun sukun ataupun tanwin bila mana bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah dirubah menjadi mim dan harus disertai dengan gunnah. Mim ba'di pada kalimat yang pertama, kemudian yang kedua baghyan bainahum. Ini adalah contoh iqlab. Berikutnya mim ba'di ma jaa'a, mim ba'di ma jaa'a adalah hukum dari bacaan mat wajib muttasil, yang mana mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Boleh dibaca 4 ataupun 5 harakat. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian pada ayat ke-18 ini yang perlu kita perhatikan di awal ayatnya, Summa ja'alnaka, Summa ja'alnaka. Huruf lam adalah huruf yang memiliki sifat as-safir. Afwan, mohon maaf, maksudnya adalah al-inhiraf atau suara berbelok. Suara berbelok dan memiliki sifat tawassut, yakni di antara sifat rakhawah dan syiddah, artinya pertengahan. Dia tidak tertekan, suaranya tidak tertekan, juga suaranya tidak terlepas. Tidak didapati huruf lam tersebut adalah huruf-huruf dari sifat qalqalah. Jadi jangan dipantulkan. Sama dengan ketika membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai membaca alham, alham, alham. Itu kurang tepat.
Akan tapi yang lebih tepat adalah alhamdu, alhamdu. Sama seperti ayat 18 pada surat Al-Jasiyah. Tsumma ja'alnaka, ja'alnaka. Kemudian di akhir surat Al-Jasiyah ayat ke-18 pada kata wala tattabi' ahwa'a, ahwa'a adalah dari hukum bacaan mad wajib muttasil, ya. Mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Mari sama-sama kita belajar agar senantiasa bacaan kita kian hari kian baik bersama pesantren Al-Amalu Bil Iman. Barakallahu fikum. Jangan lupa di like and comment. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم sa'a ma yahkumun. Kita perhatikan pada ayat ke-21 di awal-awal ayat yang bunyinya am hasibal ladzina jtarahu alladzina jtarahu. Huruf jim adalah salah satu dari kumpulan sifat qalqalah. Dan cara membaca qalqalah adalah dengan memantulkannya. Hati-hati jangan sampai suara kita terputus ketika membaca huruf qalqalah. Sebagaimana yang kurang tepat contohkan alladzina jtarahu, alladzina jtarahu. Itu bacaan yang kurang tepat. Akan tapi yang namanya qalqalah itu tetap memantulkan tanpa berhentinya suara. Alladzina jtarahu, alladzina jtarahu. Ya. Kemudian pada kata alladzina jtarahu, huruf ta ya memiliki sifat istifal atau tipis. Kemudian setelah huruf ta ada huruf ra yang berharokat fathah. Maka ra di sini dibaca
dengan tebal. Kemudian setelah huruf ro ada huruf ha yang berharokat dhammah. Sering didapati ketika membaca huruf yang ada tebalnya, huruf sebelum atau setelahnya itu ikut-ikutan tebal. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai membaca dengan alladzina te. Nah, itu taknya jadi tebal. Tarohu. Ya. Tetapi huruf taknya tetap tipis, roknya tebal, dan huruf haknya pun kembali sebagaimana biasanya. Hu biasa, jangan sampai ikut tebal. Alladzina najtarahu. Alladzina ta tipis, roknya baru tebal. Tarahu. Kemudian kita perhatikan pada kata berikutnya, kalladzina amanu wa 'amilus sholihati sawaa. Dan di akhir ayat 21, sa'a ma yahkumun. Sa'a. Kita perhatikan dua kata yang tadi dibacakan, sawa'an dan sa'a adalah mad wajib muttasil. Mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dan panjang matnya adalah 4 atau 5 harokat. Kita tentukan bagaimana nyamannya kita atau sanggupnya kita dalam membaca panjang dari mat tersebut. Dengan catatan kita harus disiplin dan konsisten dalam membacanya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Pada ayat ke-22 ada kata yang hampir mirip dengan ayat 21, yakni huruf jim yang berharokat sukun pada kata wali tujza. Hal ini menjadi perhatian dari Imam Ibnul Jazari dalam kitab Muqaddimahnya. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bayyinan muqalqalan in sakana. Beliau menjelaskan dalam gurindamnya atau dalam syair baitnya, wa bayyinan, dan jelaskanlah, dan dibaca jelas. Muqalqalan, sifat qalqalah, insakana, ya, bila mana posisinya tersebut adalah sakana, sukun. Ya. Kita ketahui bersama huruf-huruf qalqalah adalah huruf-huruf qalqalatun qutubu jadin, kata Imam Ibnul Jazari. Qalqalatun qutubu jadin. Huruf-huruf yang terangkum atau memiliki sifat qalqalah terangkum dalam qutubu jadin. Huruf qaf, huruf to, huruf ba, huruf jim, dan huruf dal. Maka di lain dari huruf yang tadi disebutkan,
Jangan sampai kita membacanya dengan dipantulkan. Dan catatan yang berikutnya adalah jangan sampai huruf qalqalah tersebut dibaca mati suaranya atau suaranya terputus. Sebagaimana yang dicontohkan walitujza tujza, tetapi memantulkan, tetap mengalir bacanya. Walitujza tujza. Kemudian pada kata berikutnya kullu nafsim bima, nafsim bima. Huruf sin yang berharokat kasroh tani bertemu dengan huruf ba, ya, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Kita lanjutkan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Pada ayat ke-23 ini coba kita fokuskan pada kata wa adallahullah, wa adallahullahu, wa adallahullahu. Kemudian pada kata mim ba'dillah, mim ba'dillah. Sama-sama lafaz Allah, lafzul jalalah. Dan ini menjadi perhatian kita dan perhatian dari Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan dalam syairnya atau dalam baitnya, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin wa dhamminka abdullahi. Ya. Beliau menjelaskan kepada kita wa fakhimil lama min ismillahi. Wa fakhim, maka tebalkanlah. Wa fakhimil lam, pada huruf lam. Min ismillahi, ya, pada lafaz Allah. Jadi kita harus membaca tebal pada lafaz Allah ketika tilawah Al-Quran. Kemudian an fathina wa dhamminka abdullahi, ya. Beliau menjelaskan kepada kita bila mana sebelum lafaz tersebut atau lafaz Allah terdapat huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah seperti Abdullah, atau contohnya yang saat ini kita sedang baca di surah Al-Jathiyah ayat ke-23, wa adallahullah. Ya. Lafaz Allah yang mana sebelumnya huruf ha dhamir berharokat dhammah, maka di sini dijelaskan wa fakhim, maka tebalkanlah, dibaca tebal lafzul jalalah. Namun apabila sebelumnya
berharokat kasroh, maka huruf lamnya dibaca tipis. Sebagaimana contoh pada kata mim ba'dillah, mim ba'di, huruf dal berharokat kasroh, maka lafdzul jalalah atau huruf lamnya dibaca tipis. Ba'dillah, ba'dillah. Kalau yang pertama dibaca tebal. Wa adallahu Allahu, wa adallahu Allahu, dikarenakan sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yang tipis di contoh berikutnya mim ba'dillah. Bila mana ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kita perhatikan pada ayat ke-26 di awal ayatnya yang berbunyi Qulillahu, Qulillahu. Lafdzul jalalah Allah yang mana sebelumnya itu hurufnya berharokat kasroh, huruf lam pada kata qulillah, quli, huruf lam berharokat kasroh, maka huruf lam pada lafdzul jalalah menjadi tipis. Hal tersebut sejalan yang termaktub pada kitab Matan Jazari yang dikarang oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathina wa dhammin ka abdullahi. Maka dari perkataan beliau yang dimaksudkan untuk menebalkan huruf lam pada lafaz Allah apabila huruf lam tersebut sebelumnya atau didahului dengan harokat fathah ataupun dhammah. Kemudian apabila huruf lam tersebut didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, maka huruf lamnya menjadi tipis. Sebagaimana yang kita baca, Qulillahu, Qulillahu. Kemudian terkait
dengan tebal dan tipis. Kita perhatikan pada kata la raiba fi, la raiba, la raiba, dan huruf ra pada kata walakinna aktsara, sara, ya. Huruf ra pada kedua kata tersebut memiliki harokat fathah, maka harus ditebalkan ro. Dengan perhatian atau catatan, kita tidak mengikut sertakan huruf sebelum atau setelah ro menjadi tebal juga, ya, sebagaimana yang tertulis dalam ayat ke-26, la raiba, la tetap huruf la, jangan le, ya, le itu menjadi tebal nantinya. La raiba fi, la raiba, la ro, huruf ro saja yang tebal. Kemudian pada kata aksara pun demikian. Jangan dibaca aksara se. Nah, ini menjadi tebal. Tapi diistifalkan huruf sa-nya. Karena yang sering didapati ketika ada huruf yang dia memiliki sifat tebal, kemudian huruf sebelum atau sesudahnya ikut-ikutan menjadi tebal. Nah, ini menjadi perhatian kita. Walakinna aktsara saron nas la ya'lamun. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsarul mubtilun. Pada kata wal ard yang diwaqafkan sebagaimana yang kita baca, huruf dhad memiliki sifat istitalah, artinya suara yang memanjang. Jadi tidak langsung berhenti suaranya, tapi ada suara istitalah, ya, suara yang memanjang. Seperti surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walad. Sama sebagaimana yang kita baca pada surah Al-Jathiyah ayat ke-27, wal ard. Ya. Lagi-lagi yang menjadi catatan kita adalah huruf yang menjadi huruf yang tidak tebal, hati-hati menjadi tebal. Sebagaimana pada kata ard ini, a tetap menjadi a. Wal ard, huruf dhad tebal, huruf ra pun tebal. Nah, huruf yang istifal ini huruf yang hamzah atau alif ini, hati-hati juga ikut tebal, ya. Tetap diperhatikan tebal tipisnya dan istitolahnya pada huruf dhad. Wal ard. Kemudian yauma idzi yakhsaru, yauma idzi ya. Huruf dha yang berharokat kasrotani bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Ya. Cara membacanya melibatkan hidung. Apabila hidung kita pencet, kemudian suaranya dia tidak keluar, nah itu baru betul idgham bi gunnah. Karena idgham bi gunnah melibatkan hidung. Akan tapi ketika membaca idgham bi gunnah, hidungnya dipencet, ya, tapi suaranya masih mengalir, nah itu belum masuk ke gunnahnya. Jadi kalau dicontohkan, apabila tidak masuk ke gunnah,
Yauma idzi yakhsaru. Apabila kita libatkan gunnah atau kita libatkan hidung dalam pengucapan huruf tersebut, maka menjadi yauma idzi yakhsaru. Bedakan ya. Yauma idzi yakhsaru. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 28. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Masih dalam ranahnya tebal tipis, kita perhatikan pada ayat 28 di awal ayatnya wataro huruf ta, hati-hati jangan sampai ikut tebal sebagaimana ro yang akan kita baca. Ta tetap ta, diistifalkan atau tidak ditebalkan ya. Tipis saja, wata. Kemudian ketika masuk ro, baru ro-nya yang tebal. Wataro. Kemudian ada beberapa hukum bacaan ikhfa seperti ummatin jathiyah, kemudian ummatin tud'a, ikhfa yang kedua, dan ikhfa yang ketiga al-yawma tujzawna ma kuntum. Jadi ikhfa tersebut juga perlu kita perhatikan dalam cara membacanya, tidak sampai berlebihan hingga nantinya menjadi idgham bi gunnah. Ya, cara membacanya jangan sampai seperti idgham bi gunnah, tapi dia tetap disamarkan. Bukan kan, tapi disamarkan. Kemudian ayat ke-29. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kita perhatikan pada awal ayat 29. Hadza kitabuna yantiqu. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf to, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Dikarenakan huruf to di sini memiliki sifat yang tebal, maka ketika masuk ke to ya, dia menjadi tebal. Yanti, huruf ya tetap iya ya. Huruf ya tetap dibaca iya, jangan sampai yo ya. Yo. Hadza kitabuna yantiqu. Kemudian alaikum bil haqq. Alaikum bi, huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Semoga kita dapat istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Jangan lupa apabila ada pertanyaan terkait dengan hukum tajwid, boleh ditulis di kolom komentar. Barakallahu fiikum. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqq والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Sahabat Al-Amalu Bil Iman, coba kita perhatikan pada ayat ke-34. Kita temukan di awal ayat tersebut yang bunyinya wa qilal yawma nansa. Terdapat nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka haruslah dibaca dengan samar. Samar di sini pengertiannya adalah antara idgham dan izhar, dan juga disertai dengan gunnah. Ya. Jadi nun sukun apabila bertemu dengan huruf ikhfa, yakni sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zaliman. Huruf so, dha, tha, ka, ja, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, do, dho. Apabila
bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka hukum bacaannya adalah disamarkan atau ikhfa. Kemudian pada kata kama nasitum liqa'a, huruf qaf bertemu dengan alif dan setelahnya ada hamzah. Maka kita lihat mad asli yakni qa yang setelahnya ada alif, kemudian ada hamzah ya, dalam satu kata, maka mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata adalah mad wajib muttasil yang dibaca 4 sampai dengan 5 harakat. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwan wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Kita perhatikan pada ayat 35 yang terletak di awal ayat, dzalikum bi'a. Dzalikum, kum, mim sukun, kemudian setelahnya didapati huruf ba, maka mim sukun tersebut dibaca dengung karena bertemu huruf ba, yang mana di sini hukum tajwidnya adalah ikhfa syafawi. Dzalikum bi, kum bi. Kemudian pada kalimat yang berikutnya, yakni pada lafzul jalalah, bi annakum ittakhadhtum ayatillah, huruf lam pada lafzul jalalah yang didahului huruf ta yang berharokat kasroh, maka huruf lam tersebut dibaca dengan tidak tebal atau dibaca tipis. Ayatillah. Hal tersebut disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Matan Jazari. Beliau mengatakan dalam matannya, qala an-nazim wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. Apabila huruf lam pada kalimat Allah atau lafzul jalalah didahului sebelumnya berharokat fathah ataupun dhammah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Akan tapi ketika huruf lam pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah didahului dengan kasroh, harokat kasroh, maka dia dibaca tipis sebagaimana yang saat ini kita bacakan.
Kemudian pada kata falyawma la yukhrajuna, yukhraju, huruf ra yang berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Yukhrajuna. Kemudian minha, sukun bertemu dengan huruf-huruf halq yang berada di tenggorokan, maka dia dibaca izhar atau jelas. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.